Buat kalian-kalian yang ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Jadi sekali lagi ya guys, kalian harus download. Kalau misalkan kalian emang mau terjun ke dunia saham sebagai investor ataupun sebagai trader, kalian wajib punya RTI Business ini. Hai guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Pada kali ini, di kesempatan video kali ini, seperti biasa ya, setiap hari Selasa kita akan belajar tentang saham. Kali ini kita akan bahas suatu aplikasi yang sangat penting untuk kalian, para investor ataupun trader. Dan aplikasi ini wajib punya ya. So jangan kemana-mana ya, terus stay tune di sini di Tia Channel. Dan dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian tentunya ya. Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So jangan kemana-mana ya, stay tune. So guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian ada dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita setiap hari Selasa tentunya ya. Kita belajar lagi tentang saham. Kali ini di hari Selasa, saat ini video yang kali ini kita belajar tentang aplikasi. Jadi buat kalian para investor ataupun trader pemula, mungkin kalian belum tahu ataupun ada yang sudah tahu, kalian wajib memiliki aplikasi ini sebagai pedoman kalian baik dalam berinvestasi maupun dalam bertrading ya. Itu nama aplikasinya apa? Adalah RTI Business. Oke guys, jadi langsung aja ya, kalian bisa download aplikasi ini di Play Store untuk kalian pengguna Android ataupun di iOS buat kalian pengguna iPhone ya. Jadi langsung saja ya, kalian langsung download RTI Business. Di RTI Business, kalau misalkan kalian sudah mendownloadnya ya, kalian sudah menginstalnya di HP kalian atau di smartphone kalian, maka pertama yang akan muncul adalah dashboardnya ya. Jadi dashboard utama di sana kalian bisa lihat ya, di sini ada trade, market, indies, watchlist, mover. Kemudian lihat aja ada charts, ada currency, ada metal, news, calendar. Jadi kita di sini akan coba kita bahas satu-satu ya. Kita coba bahas satu-satu. Pada tampilan utama dari RTI Business ini ya, kalian bisa lihat ya di layar kalian, di monitor kalian. Kalau misalkan kita klik yang bagian kiri, di situ ada profilnya. Jadi kalau misalkan buat kalian yang belum memilikinya, kalian bisa register dulu ya. Di situ kalian bisa masukkan email kalian, masukkan profil kalian. Itu sekilas tentang profil ya. Kemudian kalau kita lihat di sebelah pojok kanan, di situ ada tanda amplop ya. Itu kalau ada pesan masuk ya. Nah, kita coba bahas dari trade dulu ya. Jadi menu yang paling kiri ya. Jadi menu yang paling kiri nih, dari trade ya. Nah, di situ ada IDX Virtual Online Trading, ada DO testing atau dot testing, ada BCA testing. Untuk dot testing dan BCA testing itu nggak terlalu penting ya, jadi kalian nggak perlu terlalu hiraukan ya. Tapi buat kalian, kalau misalkan kalian belum berani trading beneran, buat yang suka trading ataupun yang suka berinvestasi, belum bisa berinvestasi secara betulan, kalian bisa mencoba di IDX Virtual Online Trading. Jadi kalian register dulu, coba kita klik seperti ini. Kita klik. Nah, di situ kalian harus register ya, masukkan nama kalian, nanti kalian dapat password dan juga PIN-nya yang akan dikirimkan ke email kalian dan kalian bisa masukkan seperti ini kan. Ini udah register ya. Kita coba login. Nah, untuk jadi di menu area trade ini jadi seperti simulasi untuk bertrading atau berinvestasi ya. Jadi virtual gitu. Di sini kalian akan diberikan dana virtual, uang virtual ya sebesar 100 juta rupiah. Tapi virtual ya, ingat itu bukan beneran ya. Uang virtual 100 juta rupiah. Dan di situ kalian boleh kalian coba beli, apakah kalian mau coba beli saham atau kalian mau trading saham. Seperti ini contohnya ya. Seperti ini di order book seperti biasa, ini tampilannya hampir sama dengan aplikasi-aplikasi trading ya, aplikasi-aplikasi saham pada umumnya. Jadi ada bid offernya, kemudian ada chartnya di sini. Kemudian kalau misalkan kalian mau beli, di sini juga ada menu belinya. Kalian bisa lihat. Sekarang kalian mau beli apa? Beli WG, kuantitinya berapa? Nah, ada menu sell-nya juga. Kemudian ada menu order list, ya. Ada menu trade list. Nah, seperti ini contoh ya. Contoh. Kemudian ada holding dan ada
portofolio. Ini contoh kita lihat yang portofolio nih. Bentar ya. Close. Portofolio deh. Waduh, ngehang nih. Sebentar. Apa yang terjadi? Kita mulai lagi. Bentar guys ya, ngehang nih. Oke guys, baik lagi ya, tadi sempat terpotong, sorry ya, jadi sempat ngehang nih. Jadi kita lanjut lagi. Kita ada di menu portofolio ya. Menu portofolio ini kameranya agak miring. Kita bener. Oke, di menu portofolio ya, di menu portfolio. Nah di sini ini jadi kayak coba-coba aja ya, coba-coba kan mau beli. Dilihat nih, ada balance-nya 100 juta ya. Saat ini lagi minus nih, ini entah kapan belinya nih. Jadi ini cuma menu coba-coba aja kayak hoki tuh, ketika harga 675 sekarang harganya udah 1020 gitu ya. Jadi kelihatan di sini profitnya 51% ya. Jadi ini coba-coba aja. Gimana sih caranya kalau misalkan kalian mau beli? Kalian bisa klik aja di buy sini ya. Buy sini, misalkan kalian mau beli apa? Coba contoh ya, kalian mau beli apa? Sekarang yang lagi keren itu, yang lagi ngehit itu Antam ya, ANTM ya. ANTM contoh ya. Nah tinggal kalian ketik seperti ini. Nanti ada harganya nih 2830. Kalian mau beli berapa lot nih? Satu lot aja contoh ya. Satu lot seperti ini. Kalian tinggal klik buy. Nah klik buy aja. Klik buy. Klik seperti itu ya. Nanti dia ada order confirmation, apakah kalian mau buy Antam seharga 2830 satu lot, betul, dan klik buy. Oke, klik buy. Nah nanti di sini dia ada open order, dia masuk ke order list. Open order, kenapa open order? Karena biasanya itu tergantung dalam perdagangan ya, ketika harganya, kalau misalkan harga penutupan, contoh ini harga penutupan di 2830. Terus kalian beli juga di 2830. Kadang kalau misalkan dia sedang uptrend dan ini antriannya banyak, ini akan masuk ke open order. Tapi kalau misalkan kalian mau langsung dan gitu ya, kalian bisa naikkan harga belinya. Contoh ya, kita balik lagi ke menu buy. Ini kan tadi harganya di 2830, kita naikkan 2840. Kita beli coba satu lot ya. Kita beli buy. Tuh lihat, kalian bisa lihat ini match ya, jadi match, jadi sudah done gitu. Kalau di aplikasi trading yang beneran itu biasanya done, jadi sudah terbeli gitu. Nah itu tentang trade-nya, sekilas tentang trade-nya. Kemudian kita lihat menu tentang marketnya. Di sini menu marketnya kalian akan diperlihatkan chart dari IHSG ya, dimana pada hari ini YouTube di 6208 ya. Nah ini kemudian kalian bisa lihat ini ada perharinya, performa tentang IHSG-nya, kalian juga bisa lihat di sini. Lengkap sekali. Kemudian kalian juga bisa lihat indice. Di sini indice itu indeks ya. Ada indeks dari macam-macam ya. Tuh ada Q45 macam-macam. Kemudian watchlist kalau misalkan kalian ingin memasukkan beberapa saham pilihan atau saham pilihan yang kalian cari. Seperti ini ada Inco, PT Beta, PGAS, ITMG, Ali, dan Adro ya. Ini salah satu watchlist. Kemudian ada mover. Di sini mover ini adalah saham-saham yang menggerakkan kayak gini ya. Net foreign buy. Pada hari ini INTR ini banyak sekali asing yang masuk ya, yang beli ya. BRI juga, BCA. Kalian bisa cari sini yang frekuensi Antam. Kemudian kalian juga bisa cari yang gainer sih hari ini apa sih yang gainer? Oh, ternyata JAS ini gainer ada di angka 242 pada harga penutupannya. Dia profitnya 27,37%, 27,37% itu jadi ARA ya. Kalau misalkan di atas 25% itu biasanya ARA ya kalau yang kayak gini ya. Nah kemudian selain kalian bisa lihat menu-menu seperti ini, ada gains, ada loser. Yang loser itu yang paling rendah ya, yang paling bikin rugi gitu ya, SBAT. Kemudian yang paling aktif berdasarkan volume itu ada Bumi, BPKP, NTM. Nah kemudian menu berikutnya adalah chart. Ini chart ini kalian bisa lihat chart, kalian bisa dibalikin, jadi rotate your phone ya. Jadi kalian harus balikin caranya ya, telepon kalian dibalikin. Oke, dibalikin seperti ini, baru kalian bisa keluar chart seperti ini. Unilever ya, kalian bisa lihat chartnya. Kalian juga bisa ada indikatornya.
kalian bisa bisa pasang misalkan akumulasi gitu ya, nanti ada. Jadi terserah deh kalian mau pakai indikator. Ini khusus biasanya untuk para trader ya. Oke, kita baik lagi. Oke, ada currency. Kalau misalkan kalian yang juga trading forex ya, di sini ada currency juga. Dia kasih tahu pair AB seperti USD GDR, USD Euro gitu, pound sterling gitu ya. Berapanya di sini kasih lihat. Kemudian untuk metal juga, untuk SAU sekarang harganya ada di posisi berapa, di 1826 gitu ya. Itu emas ya. Kemudian ada news. Nah, di sini news juga kalian bisa baca news juga. Jadi kalau misalkan kalian nggak berlangganan koran, kalian cukup dengan baca news yang ada di RTI Bisnis ini ya. Karena ini cukup lengkap, ini bisnis si news-newsnya itu. Kemudian kita di RTI Bisnis ini kita bisa melihat kalender ya. Apa ini di kalender? Di kalender ini ada upcoming event, upcoming news seperti ini ya. Seperti ini, ini saham dengan kode atau emiten dengan kode EDGEH gitu ya. Ini IPO nih. Jadi maksudnya IPO itu dia baru muncul ke bursa saham gitu ya. Dengan harga 7.375. Ini offering date-nya 1 Februari sampai 22 Februari. Kemudian listing date-nya 8 Februari. Listing date-nya 8 Februari. Jadi kemarin ya, udah lewat nih. Oke, jadi di sini upcoming event kita bisa ya, kalau misalkan seperti ini ya, kalau upcoming eventnya kan jadi campuran apa aja gitu yang akan ada event-event di depan gitu ya. Nah, kalian bisa filter gitu ya. Bisa misalkan yang dividen. Kapan sih di sini kan ada nih, ada jadi ini emiten atau saham-saham yang membagikan dividennya. Contoh di sini kita lihat Tower ya, TOWR Tower, dia memberikan dividennya harganya Rp6 saja dan dividen akan dibagikan per 22 Desember 2020. Jadi di sini kalau misalkan yang suka dividen tuh biasanya investor ya. Jadi yang untuk jangka lama gitu dia menggunakan dia istilahnya pengen tahu gitu siapa aja yang bagi dividen gitu ya. Kemudian ada juga bonus. Ini bonus. Kemudian ada menu right issue. Siapa yang mau right issue? Itu ada Miami, T-Bex, BSI gitu ya. Kemudian ada juga warrant. Ini warrant apa aja nih yang lagi mau keluar gitu ya. Tapi hati-hati kalau kalian trading warrant ya. Karena warrant ini kurang nggak direkomend gitu ya. Kemudian stock split, apa aja sih yang stock split tuh? Di sini ada emiten apa? Sido muncul juga mau stock split nih. Ini Sido stock split nih ya. Stock splitnya nanti tuh dia come date-nya tanggal 11 September 2020. Udah lewat ya. All new, iya, sekarang 2021 ya, 2021 tuh EMTK berarti ya, MTK nih. Tanggal 8, dia berakhir ex-date-nya tanggal 11 bulan Januari. Jadi tanggal 11 ini terakhir kalau misalkan kalian mau mengumpulkan MTK ini, dia stock 1/10 ya. 1/10. Kemudian ada juga reserve stock. Kemudian ada juga tender offer ya di sini ya. Kemudian biasanya RUPS. Nah, ini RUPS ini adalah rapat umum pemegang saham. Jadi kalau misalkan kita mau tahu sebelum sebuah saham mengeluarkan nominal dividen yang akan dibagikan kepada para investornya, biasanya dia akan menentukannya kan di rapat umum pemegang saham, yaitu di RUPS ini. Dan kapan sih istilahnya tanggalnya mereka mengadakan rapat, kalian bisa cari di sini di kalender ini. Contoh ya BMRI ya, ini Bank Mandiri nih, BMRI dia mengadakan RUPS-nya di tanggal 15 bulan Maret 2021 jam 2. Jadi di Jakarta tempatnya. Jadi nanti kalau misalkan buat kalian guys yang sudah punya saham BMRI atau Bank Mandiri, yang biasanya mereka akan mengundang kalian itu berdasarkan undangannya, itu akan disampaikan oleh berdasarkan ini sekuritas yang kalian punya. Jadi kalau misalkan kalian punya sekuritas siapa? Misalkan Mirai ya, kalian punya sekuritas Mirai, nanti Mirai itu akan mengirimkan email buat kalian. Kalau ini untuk kalian yang memiliki saham Mandiri ya. Jadi diundang misalkan untuk datang ke rapatnya jam 2 di Jakarta tanggal 15 bulan Maret 2021. Jadi ini kalender. Terus kalau misalkan kalian mau lihat yang IPO juga nih, buat kalian yang suka trading IPO ya, saham-saham IPO.
ingat harus hati-hati. Kadang sama IPO itu kadang-kadang di awal pembukaan atau di hari pertama mereka masuk bursa, biasanya mereka langsung melejit ya, bisa langsung melejit arah gitu, atau reject atas, jadi langsung ke atas. Itu bisa berlaku 1 hari atau 2 hari, tapi kadang-kadang ada di hari yang keduanya dia langsung ARB atau reject bawah, dia langsung turun ke bawah gitu, bahkan sampai berhari-hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi ada juga yang dia malah naik terus, jadi itu tergantung juga sih ya. Cuman ya resikonya lebih tinggi kalau misalkan kalian untuk para trader yang suka, apalagi buat trader pemula ya, hati-hati kalau misalkan kalian mau trading di saham yang baru IPO gitu. Jadi cukup cukup berisiko gitu ya. Nah, jadi ini tentang RTI bisnis ya guys. Jadi ada kalender tadi, kalender ini macam-macam, kalian bisa lihat ada newsnya, ada metal, ada currency, charts, ada mover. Nah, tadi kalau yang buat mover ya, mover berdasarkan volume, berdasarkan frekuensinya, berdasarkan gainernya atau losernya, itu biasanya yang lihat tuh para trader ya. Kemudian buat kalender juga, kadang kalender ini buat dividen ya. Ada beberapa trader yang suka membeli saham ketika jadi ngejar dividennya doang gitu. Jadi kalau misalkan contoh ya tadi BMR ini dia mau membagikan dividen. Jadi dia beli di tanggal come date-nya ya, sebelum come date dia beli, setelah exit dia langsung jual lagi. Jadi dia cuma hanya mengincar dividennya doang. Ada yang seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ingin mencari ini khususnya buat investor ya, ingin mencari fundamental tentang sebuah emiten, contoh BCA ya, kalian bisa klik yang search ini ya. Kalian klik BCA seperti ini. Nanti di sini keluar ada overview-nya. Di sini kalian akan pelajari gimana sih kinerja BCA ini selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun atau 4 tahun ke belakang ya. Kalian bisa lihat di sini nih. BCA nih, ini harganya penutupan tadi di 34.600 per lembarnya. Kemudian kalian bisa lihat tuh close, open ya. Market depth-nya, volume frekuensinya di sini bisa lihat. Terus kalian bisa lihat juga di analitiknya. Ini ada price-nya, price performance, low high. Nah, ini ada chart-nya nih. Seperti ini ya. Tuh, lengkap di sini ada top net buyers, top net sellers, secara finansial. Kita lihat profitability-nya dari 2015 ke 2020 guys. Ini terlihat turun sih, mungkin karena corona kemarin ya. Cuman ya sejauh ini kita lihat ini stabil ini ya. Kemudian di profitability ini kita bisa lihat juga nih income statement. Nah, secara annual tuh. Jadi cukup bagus juga sih kalau kita lihat ya. Kemudian tadi earning. Nah, kalau earningnya malah naik gitu. Dari 2015 kalian bisa lihat ke 2016, 17, 18, 19 earning per share-nya dia meningkat drastis ya. Jadi kalau misalkan kalian buat yang pengen pegang untuk ingin memiliki saham BCA untuk jangka panjang, ini kayaknya cocok banget nih. Ini bagus sekali ya. Nah, kemudian grow-nya, kita lihat grow-nya nih. Kalau kalian lihat grow-nya ini cukup stabil ya, jadi nggak ada yang terlalu gimana gitu ya. Oke, cukup di finansial. Kita lihat ke news. Nah, di sini news ini tentang semua berita-berita tentang mengenai BCA. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu apa aja sih yang terjadi sama BCA, semua ada di sini. Ada news ini. Ini news juga sama. Kemudian profilnya di sini, kalian di profil ini kalian bisa tahu si BCA ini dia listingnya tahun berapa sih dia masuk bursa. Dia masuk bursa itu di 31 Mei tahun 2000 ya. Jadi ini BCA ini sudah umurnya sudah 21 tahun ya. Ketika dia listing nih, ini IPO price-nya nih, kalian bisa lihat nih IPO price-nya dia ada di 1.400 nih, bayangin ya. Ketika dia masuk tahun 2000 masuk ke bursa ya dengan harga 1.400, sekarang dia sudah di harga tadi berapa? 34 ya, 34.600. Bayangkan ya, jadi wah kenaikannya berapa ratus persen ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa hold gitu untuk masa yang panjang, wah kalian udah auto kaya lah ya. Kemudian ini underwriter-nya dan rasa sekuritas pada securities. Di sini kalian bisa lihat shareholder-nya, composition-nya, siapa saja yang memiliki
saham dari si BCA ini. Seperti ini, PT Dwi Muria Investama Andalan dia memiliki 54%. Kemudian masyarakat itu memiliki 45%, atau masyarakat itu retail ya, seperti kita ini sebutnya retail. Kepemilikan saham di sini juga ada, dikasih lihat komisaris dari BCA ini siapa aja sih. Ada Pak Johan Emir Setioso, ada Pak Tony Kusnadi, Pak Setiatmaja, Sugiono Budiman. Jadi di sini kalau misalkan kalian ya yang penganut aliran fundamental, di sini kalian bisa lihat istilahnya apa ya, profil dari si BCA ini, susunan komisarisnya, presiden komisarisnya siapa, direkturnya siapa. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu orang-orangnya siapa aja sih, orang-orang besar yang ada di dalam BCA ini, kalian bisa lihat di RT Business ini. Kemudian ada kisah sisik juga. Ini tadi sudah ya, ada probability seperti itu, ada corporation. Jadi di sini lengkap ya, lengkap banget. Kalau ini corporation ini semacam history lah ya, history dari dividen, history dari RUPS-nya gitu ya. Jadi guys, sekali lagi ya, RT Business ini harus kalian miliki ya, baik buat kalian yang ingin menjadi investor ataupun buat kalian yang menjadi trader ya. Oke guys, jadi mungkin kayaknya cukup aja sampai di sini ya. Ini sekilas saja, untuk lebih jelasnya mungkin nggak butuh berhari-hari ya buat mendalami ya. Oke guys, jadi cukup aja sampai di situ dulu ya pembahasan kita tentang RTI Business ini ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian buat para pemula tentunya ya, buat para investor, atau kalian menjadi investor ataupun kalian menjadi trader, RTI Business ini sangat penting sekali. Jadi tadi sekilas ya, kita review sekilas tentang RTI Business ini. Ini kalian bisa bisa ada virtual trading gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencoba sebelum ke trading beneran, kalian bisa coba virtual trading di RTI Business ini. Juga kalian bisa namanya namanya screen stock gitu ya. Jadi kalian memilah-milah juga mana kemungkinan saham yang terus meningkat performanya ataupun menurun. Jadi kalian bisa lihat dari situ. Ataupun kalian bisa ingin melihat fundamentalnya, isi perusahaannya, isi dari orang-orang yang memimpinnya, yang mengelolanya. Kemudian kalian ingin melihat pendapatannya berapa, apakah perusahaan ini grow-nya bagus atau enggak, kalian juga bisa lihat di sini ya. Jadi RTI Business ini lengkap banget guys, apalagi buat kalian yang benar-benar serius dalam dunia saham ya, investor ataupun trader ya. Tadi kan kalian juga bisa lihat kapan mereka membagikan dividennya, kapan tanggal RUPS-nya, terus pokoknya lengkap deh ya. Jadi kalian wajib deh buat download RTI Business di aplikasi di Play Store ya. Di Play Store buat yang pakai Android, dan iOS buat yang pakai iPhone. Oke guys, sampai di sini saja review singkat kita tentang RTI Business ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi wawasan, bisa menjadi pengetahuan buat kalian semua, terutama buat para pemula. Maaf kita review cuma sekilas saja karena banyak sekali nih. Kalau misalkan direview semuanya ini harus membutuhkan waktu berhari-hari. Buat kalian-kalian yang ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Nanti akan kita channel balas ya apa bentuk pertanyaan mengenai RTI Business ini tentunya ya. Jadi sekali lagi ya guys, kalian harus download. Kalau misalkan kalian emang mau terjun ke dunia saham sebagai investor ataupun sebagai trader, kalian wajib punya RTI Business ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk kalian semua, untuk orang-orang banyak, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Setia Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye bye.